Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, saya Ibu Listiarini MPD akan menyampaikan materi nafsa atau narkoba. Dalam sesi ini kalian mengikuti, tolong ikuti dengan cermat. Kemudian nanti di tengah-tengah dan pada akhir ada checking atau review berupa pertanyaan atau tugas. Tolong kalian respon pertanyaan atau tugas itu, kemudian nanti kalian jawab. Setelah dijawab, jawaban kalian itu tolong kirim ke WA grup kelas masing-masing. Bagi yang sudah mengirim akan mendapatkan nilai karakter bertanggung jawab, dan bagi peserta didik yang tidak mengirim berarti memperoleh nilai karakter mengabaikan atau tidak bertanggung jawab. Oke, mari kita mulai. Nafsa atau narkoba. Apa itu narkoba? Menurut World Health Organization atau WHO tahun 1982, narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Istilah narkoba sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Sedangkan nafsa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi, kedua istilah itu adalah akronim untuk narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Berarti narkoba atau nafsa adalah maknanya sama. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, jadi di situ pada susunan saraf pusat berarti pada otak. Selanjutnya, zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Adiktif itu berarti membuat ketergantungan, ya. Jadi bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Misalnya alkohol, rokok, kafein. Jadi rokok berarti termasuk zat adiktif. Ya, rokok itu dekat sekali dengan kalian, maka jangan coba-coba untuk merokok karena rokok adalah termasuk zat adiktif. Berarti karena zat adiktif berarti rokok juga termasuk narkoba. Sebelum lanjut, seperti tadi sudah saya katakan, ada review di tengah-tengah. Maka kita akan review dulu. Siap? Oke.
Ya, itulah pertanyaan sebagai review. Apa itu nafsa? Silahkan kalian jawab sebagai respon. Tulis jawaban kalian. Oke, terima kasih bagi yang sudah merespon. Kita lanjutkan. Jadi, nafsa atau narkoba itu ada sejarahnya. Ini sejarahnya, silahkan kalian baca. Itu adalah sejarah narkoba, mulai dari ya, itu adalah sejarah narkoba. Kemudian kondisi saat ini, adanya kecenderungan penyelundupan dari segi tiga emas ke Indonesia. Jadi narkoba masuk diselundupkan ke Indonesia ya. Itu secara narkoba hubungannya dengan Indonesia. Kemudian ini ada data penggunaan narkoba di dunia. Itu ada 200 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba yang terlarang. Bahkan 15 juta itu pasti sekarang jauh lebih banyak lagi karena data ini adalah data tahun 2016. Lalu itu jaring-jaring sudah sedemikian penuh di Indonesia, berarti berbahaya sekali. Oke, ada prevalensi, yaitu perkiraan jumlah pengguna di Indonesia sekitar 1,3 sampai 3 juta, didominasi di kota besar. Dan seterusnya itu ya, itu ada kasus, kemudian sampai ada kasus HIV, itu juga mula-mulanya dari narkoba. Selanjutnya, kenapa narkoba itu dilarang? Kenapa narkoba itu berbahaya? Jadi ini alasannya. Jadi narkoba itu hubungannya dengan susunan saraf pusat. Ini. Ini ya. Ini penting sekali. Nah, ini penting sekali. Jadi efek narkoba terhadap susunan saraf pusat. Oke, kalian bisa cermati. Lalu ini tertera narkoba dan pengaruhnya pada otak. Ya. Jadi kenapa narkoba, kenapa sampai ada semboyan, ada moto say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, karena memang narkoba mempengaruhi otak, mempengaruhi susunan saraf otak, bahkan bisa menimbulkan apa, ada sakit HIV, ada sakit hepatitis C, itu adalah efek dari narkoba. Selanjutnya ini adalah apa ini ya, diagram apa itu, patofisiologi, berarti perjalanan narkoba sampai ke saraf pusat.
Selanjutnya, kenapa toh narkoba itu berbahaya tetapi orang-orang cenderung sekali untuk menggunakannya? Apa sebenarnya tujuan mereka? Tujuan seseorang menggunakan narkoba adalah, apapun alasannya, tujuan mereka adalah mencari hal-hal yang menyenangkan, merubah perasaan atau mood atau suasana hati bagi orang tersebut. Itu padahal meskipun mereka mendapatkan sensasi rasa senang, tetapi efeknya ke otak, efeknya itu yang akan sangat merugikan. Selanjutnya itu adalah cara narkoba digunakan. Ada yang dimakan, ada yang dihisap, ada yang dihirup melalui hidung, disedot, seperti itu. Ya, ini untuk wawasan kalian saja. Kemudian itu ada istilah pada pengguna narkoba, ada toleransi, adiksi. Adiksi berarti sudah ketergantungan, ada gitu. Lalu jenis dari narkoba. Menurut hukum, narkoba itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Menurut efek terhadap susunan saraf pusat, itu ada yang namanya stimulan, ada depresan, ada halusinogen. Lalu apa yang dimaksud obat terlarang atau ilegal? Yaitu dilarang secara hukum, misalnya heroin, ekstasi. Dilarang dalam lingkungan tertentu, misalnya alkohol. Dilarang secara umum, tetapi tidak dilarang dalam lingkungan tertentu. Jika untuk kebutuhan dokter berarti tidak dilarang. Untuk kepentingan kedokteran. Lalu ini adalah contoh-contoh dan pengelompokan narkoba. Kalian bisa baca sendiri untuk wawasan ya. Jadi penting sekali kalau kalian paham, maka kalian bisa menentukan apakah saya mau atau tidak. Selanjutnya, tembakau. Bulis sengaja dari sekian banyak contoh itu Bulis ambil yang tembakau saja, karena menurut Bulis tembakau ini adalah bahan utama rokok, dan rokok itu paling dekat dengan kalian. Banyak sekali terutama anak laki-laki banyak yang punya kecenderungan untuk mencoba merokok, bahkan sudah banyak yang merokok. Ternyata rokok itu karena bahan utamanya adalah tembakau berarti termasuk narkoba. Hati-hati ya, karena termasuk narkoba berarti ada efek kepada otak yang selanjutnya akan berefek buruk pada akhirnya. Ini efek tembakau terhadap tubuh. Detail seperti itu kalian cermati sendiri ya. Jadi jangan coba-coba merokok, apalagi jenis-jenis narkoba yang lain. Nah, itu efek dari tembakau, yaitu rangsangan pada otak sehingga pengguna merasa tenang. Jadi hanya merasa tenang, padahal belum tentu jiwanya tenang, tetapi hanya merasa tenang. Lalu menurunkan nafsu makan, menurunkan saraf rasa di lidah, menurunkan saraf penciuman. Lalu bisa menimbulkan kelumpuhan di saluran nafas. Bisa menimbulkan peningkatan asam lambung. Jadi kalau asam lambung meningkat, biasanya itu adalah tanda-tanda sakit lambung, atau orang biasanya menyebut itu sakit mah. Kemudian juga efeknya adalah pengurangan produksi urin di ginjal. Itu. Jadi salah satu contoh tembakau yang kelihatannya sederhana, kelihatannya
oke-oke saja, ternyata itu adalah salah satu dari narkoba. Jadi jangan coba-coba untuk merokok. Anak-anak, kita sampai pada bagian akhir dari sesi kita tentang nafsa atau narkoba, yaitu istilah seputar narkoba. Itu ya sebagai wawasan pada kalian. Silahkan kalian baca. Jadi kalian tidak asing dengan istilah-istilah itu, tetapi materi ini disampaikan adalah agar kalian punya kesadaran untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Karena efeknya adalah pada susunan saraf pusat, yaitu otak kita. Kalian sebagai peserta didik yang pasti amat sangat berkepentingan dengan otak kalian, maka jaga otak kalian supaya tetap bagus, supaya tetap dalam kondisi prima. Jangan sampai berubah fungsinya, susunannya sampai berubah hanya gara-gara narkoba. Sekali lagi, narkoba itu berbahaya. Narkoba atau nafsa ya berbahaya. Jadi jangan sekali-kali kalian ingin menggunakannya. Itu pada bagian paling akhir ada review. Jangan lupa kalian respon dengan menjawab dan kirim jawaban kalian ke grup WA kelas masing-masing. Ya, review pada bagian akhir adalah mengapa Oke, itu adalah sebagai tanda dari akhir sesi tentang nafsa ini. Mengapa nafsa berbahaya? Jangan lupa untuk direspon. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya tulis mohon maaf. Materi ini diambil dari internet dan juga sumber dari Badan Narkotika Nasional Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.